Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2568. Tidak ada ampun. Bab 2568. Tidak ada ampun. Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat. Pemandangan di depannya begitu mengerikan. Bukan hanya orang biasa yang akan merasa takut, bahkan dirinya sendiri, sang pendekar kuno terkuat dari umat manusia, pun akan merasa takut. Sekarang pikirkanlah tentang ini. Untungnya, saya mengirim Hua Duo, Sister Ming dan yang lainnya ke kota kabupaten untuk menunggu. Kalau tidak, kalau mereka benar-benar menghadapi kejadian seperti itu, aku khawatir gadis-gadis itu akan mengalami mimpi buruk setiap malam. Sambil memikirkan hal itu dalam benaknya, Li Fugui mengalirkan energi dalam tubuhnya, dan terbang langsung ke udara. Mudan mengikuti Li Fugui dari dekat, dan mereka berdua terbang bersama ke udara. Mengikuti kabut hitam, saya melihat dua mata seperti lentera merah berkelap-kelip dalam kabut. Dan di tengah kabut itu, tampak ada sesuatu yang mengepakkan sayapnya. Saat awan gelap semakin dekat, Li Fugui dapat mendengar dengan jelas suara tawa menyedihkan yang menusuk tulang datang dari awan gelap. Tentara mendekat, itu saja. Ras iblis memang lebih kuat dari ras manusia. Meskipun Li Fugui sedikit terkejut, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, Li Fugui hanya mengumpulkan energinya dan berkata kepada Mudan di sebelahnya, "Mari kita mendarat dulu." Saat ini, butiran keringat sudah muncul di dahi Mudan. Sebagai salah satu dari 12 peri di bawah pimpinan Elang Langit, dia tentu tahu betapa kuatnya tuannya yang berusia 1000 tahun itu. Begitu dia dan Li Fugui mendarat, Mudan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, pemimpin kita sangat kuat, Anda harus berhati-hati." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, seluruh desa Tianming diselimuti kabut hitam." Di puncak gunung, ketika kelima pemimpin klan melihat situasi di desa Tianming, jantung mereka berdebar kencang. Xuan Ming bahkan sempat berpikir bahwa kali ini umat manusia akan hancur. Pikirkanlah tentang hal ini. Orang yang datang untuk berurusan dengan Li Fugui kali ini hanyalah peri iblis. Dan di atas peri iblis, ada Raja Iblis. Raja Iblis memiliki 72 peri iblis yang kuat di bawah komandonya. Tapi mereka, sekarang semuanya tergantung pada Li Fugui. Ras manusia, apakah kita benar-benar akan dihancurkan oleh ras iblis kali ini? Di desa, Li Fugui berdiri di tengah alun-alun. Dia mendongak dan mengikuti kabut hitam di depannya. Dia berkata kepada dua mata merah seperti lentera dengan suara menggelegar, "Pemimpin Sekte Elang Langit, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih di udara? Turunlah, dan mari kita bicara baik-baik." Li Fugui berbicara, tampak tenang. Pemimpin Sekte Elang Langit kemudian menampakkan wujud aslinya, mengenakan jubah hitam, dan mendarat di depan Li Fugui. Li Fugui mendongak ke bawah ke arah pemimpin Sekte Elang Langit yang masih muda di depannya, membuka mata langit dan bumi, melihat wajah asli pemimpin Sekte Elang Langit, lalu tersenyum dan berkata, "Pemimpin Sekte Elang Langit, apakah Anda salah satu dari 72 peri iblis di bawah Raja Iblis dari klan Iblis?" Pemimpin Elang Langit tampak santai, dengan energi iblis terus menyebar di sekujur tubuhnya. Dia melirik Li Fugui, tersenyum dan berkata, "Haha, Tuan Li, Anda benar-benar ahli dalam hal ini. Katakan padaku, Nona Peony berdiri di belakang Anda sekarang, apa yang terjadi?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oh, maksudmu dia, kan? Aku lihat dia cantik, jadi aku menampungnya untuk sementara waktu."
Pemimpin elang langit tertawa terbahak-bahak. Tuan Li, tampaknya apa yang telah diketahui bawahanku memang benar. Jika aku tahu bahwa Anda begitu rakus akan kecantikan, aku akan memanggil semua peri di bawah komandoku dan membiarkan Anda memilih dengan hati-hati. Li Fugui bertanya dengan penuh minat. Jadi, kamu masih memiliki banyak wanita cantik di bawah komandomu? Pemimpin Sky Eagle mengangguk. Tentu saja, ada apa? Apakah kamu benar-benar akan melihatnya? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak tertarik pada wanita cantik. Kali ini, bahkan Mudan melirik Li Fugui. Berpikir dalam hati, kamu masih tidak tertarik pada wanita cantik. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sekarang, kecuali beberapa orang tua, orang-orang Li Fugui lainnya semuanya cantik-cantik, termasuk wanita asing. Tentu, Mudan hanya memiliki pikiran ini di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengatakannya langsung di depan Li Fugui. Pemimpin Sekte Elang Langit terlalu malas membuang waktu berbicara dengan Li Fugui. Dia memimpin anak buahnya ke sini hari ini hanya dengan satu tujuan, yaitu memotong-motong bocah Li Fugui ini menjadi beberapa bagian. Asalkan Li Fugui meninggal, kemudian, ras iblis mereka dapat memimpin umat manusia tanpa keraguan apapun, dan kemudian bersatu dengan umat manusia untuk langsung menghadapi surga. Suatu ketika para dewa di surga dikalahkan, ketiga wilayah itu akan dikuasai oleh ras iblis. Dan ke-72 peri iblis ini tidak hanya dapat didaftarkan di antara para dewa abadi dan memperoleh sumber energi vital yang tak ada habisnya dari surga, tetapi mereka juga dapat dihormati oleh semua makhluk hidup di tiga alam. Memikirkan hal ini, pemimpin elang langit berkata dengan suara lantang, "Nak, berhentilah berteriak di sini. Hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk mengakhiri hidupmu. Jika kau bisa mengakhiri hidupmu di hadapanku, aku tidak akan memburu keluarga dan teman-temanmu." Li Fugui mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan sedikit penghinaan, dan berkata kepada pemimpin Sekte Elang Langit, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu memberiku kesempatan untuk mengakhiri hidupku. Apakah kamu bercanda? Menurutku, lebih baik kau bunuh diri saja sekarang." Pemimpin elang langit itu mengumpat dengan keras, "Berani sekali kau. Seseorang, bunuh bocah ini." Begitu kata-kata itu terucap, 11 iblis di bawah pimpinan elang langit menyerbu ke depan. Begitu pula iblis dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Li Fugui mendengus dingin dan berteriak keras, "Tunggu." Pemimpin elang langit melambaikan tangannya, dengan ekspresi aneh dan geli di wajahnya. Dia mencubit dagunya dengan tangannya dan berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Wah, kamu benar-benar mampu. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya sekarang dan memutuskan untuk mengakhiri hidupmu?" Li Fugui tersenyum tipis pada pemimpin Sekte Elang Langit. Kemudian dia perlahan berbalik dan berkata kepada Mudan, "Nona Mudan, silakan tunggu saya di luar desa." Mudan bertanya dengan cemas, "Guru Li, apakah Anda yakin bisa melakukan ini?" Li Fugui tersenyum puas dan berkata, "Jangan tanya padaku tentang bagaimana menghadapi prajurit udang dan jenderal kepiting ini. Cepat pergi, jangan ganggu kinerjaku di sini." Peoni mendesah, berbalik, berubah menjadi awan kabut, dan terbang menuju kejauhan. Pemimpin Sekte Elang Langit terlalu malas untuk menghentikannya. Karena menurutnya, selama dia membunuh Li Fugui hari ini, maka akan mudah baginya untuk membunuh Mudan kapan saja dia mau. Pastikan Mudan telah meninggalkan desa. Li Fugui kemudian menoleh ke arah pemimpin Sekte Elang Langit lagi, dan berkata sambil mencibir, "Ayo." Selagi berbicara, Li Fugui melantunkan mantra dalam hati. Kali ini dia tidak menggunakan mata langit dan bumi serta seni mendalam 89,
tetapi langsung menggunakan seni pengendalian langit dan bumi. Kelompok penjahat dan monster ini tidak punya waktu untuk menyerbu Li Fugui. Namun tanpa diduga, Li Fugui telah menjadi setinggi gunung dalam sekejap mata. Pemimpin Sekte Elang Langit segera terbang, dan sedikit terkejut, ini adalah teknik yang meniru langit dan bumi. Semua orang harus berhati-hati. Bab 2569 Pertarungan Sengit Sepanjang Malam, kata-katanya belum selesai. Tanpa diduga, Li Fugui sudah mengambil tindakan. Dia mengalirkan energi dalam tubuhnya dan menginjak pelaku kejahatan dan monster yang ada di bawah kakinya. Monster itu memiliki tingkat kultivasi yang relatif tinggi dan dapat dengan mudah menghindari serangan Li Fugui. Namun, ketika puluhan ribu monster ini melihat Li Fugui menggunakan sihir langit dan bumi, mereka ketakutan dan menampakkan wujud asli mereka dan mulai melarikan diri ke segala arah. Li Fugui tidak menunjukkan belas kasihan dan mulai membunuh orang. Setelah beberapa saat, desa Tianming langsung berubah menjadi neraka di bumi. Di puncak gunung, kelima pemimpin klan segera membentuk formasi pertempuran setelah mendengar suara pertempuran di desa. Formasi itu sepenuhnya menyelimuti desa Tianming. Ada ekspresi gelisah di wajah pemimpin Sekte Elang Langit. Dia tidak menyangka kekuatan Li Fugui akan begitu kuat. Mari kita lihat Li Fugui lagi. Saat dia membunuh semua orang, otaknya juga bekerja cepat. Melihat banyaknya monster yang masih mengelilinginya, segera, Li Fugui punya sebuah rencana. Ia berpikir dalam hati, karena ia mengerti 89 seni misterius dan seni pengendalian langit dan bumi, mengapa ia tidak bisa menggabungkan keduanya. Jika kombinasinya berhasil, bukankah mudah untuk menghadapi monster-monster ini? Tetapi saat Li Fugui memikirkan hal ini, tanpa diduga, pemimpin Elang Langit tiba-tiba terbang dan memberi perintah kepada para peri. 11 peri, dengarkan, sekarang pimpin iblis kalian masing-masing untuk menyerang secara bergiliran. Sekalipun aku harus menguras tenagaku hari ini, aku akan menguras habis anak ini sampai mati. Setelah mendengar ini, hati Li Fugui menjadi tegang. Jika pihak lain benar-benar mengadopsi taktik ini, maka akan sangat sulit baginya untuk menyingkirkan semua monster dan goblin ini. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui pertama-tama menenangkan dirinya, lalu mengerutkan kening dan menggunakan seni mendalam 89. Tiba-tiba, Li Fugui berubah menjadi harimau sebesar gunung. Dengan suara gemuruh, puluhan ribu monster yang hadir menjadi gila ketakutan. Setelah melihat harimau sebesar gunung di depan mereka, para monster juga mulai gemetar. Goblin ke-11 berkeringat deras. Bahkan pemimpin Sekte Elang Langit pun tak dapat menahan gemetar hatinya saat ini. Di tengah keterkejutannya, dia juga tahu bahwa jika dia tidak bergegas dan menangkap Li Fugui, maka puluhan ribu penjahat dan monster di bawah komandonya pasti akan mati di sini. Saat itu, bahkan jika Li Fugui ditangkap, statusnya dalam urutan 72 peri iblis akan cepat menurun. Pikirkan ini, pemimpin Sekte Elang Langit mengerutkan bibirnya, mengubah dirinya, dan langsung menggunakan seni Dharma langit dan bumi. Metode ini mengendalikan langit dan bumi. Yang paling kuat dapat menyentuh langit dengan kepala dan menginjak bumi dengan kaki. Dharmakaya langit dan bumi tidak lain hanyalah wujud manusia yang berubah ke bentuk aslinya. Walaupun tubuhnya juga dapat membesar, namun tidak dapat dibandingkan dengan Dharmakaya langit dan bumi. Ketika Li Fugui melambaikan cakar harimaunya untuk menyerang monster dan goblin di depannya, teriakan elang tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Ketika Li Fugui mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk mendapati bahwa pemimpin Sekte Elang Langit telah berubah wujud menjadi seekor elang yang sangat besar,
menjulurkan cakarnya yang tajam dan mencengkeram ke arah mata Li Fugui. Li Fugui mencibir. Meskipun dia sekarang berukuran besar, kecepatannya tidak terpengaruh. Selain itu, tubuhnya sekarang berbentuk harimau. Ketika dia melihat pelang itu menukik ke arahnya, Li Fugui mengayunkan ekor panjang di belakangnya dan menyerang tubuh pemimpin elang langit. Pemimpin Sky Eagle bereaksi cepat. Melihat dirinya akan terkena ekor yang menyerupai cambuk baja itu, dia hanya bisa dengan cepat menghindar ke samping. Li Fugui melompat, dan hanya dengan lompatan ringan, tingginya telah melampaui gunung di semua sisi. Setelah kelima ketua klan di puncak gunung melihat pemandangan di desa bawah, keringat pun membasahi sekujur tubuh mereka sambil menyusun formasi. Tentu, pada saat ini, ketakutan adalah satu aspek, dan keterkejutan adalah aspek lainnya. Melihat kembali ke masa lalu, mereka tidak dapat menahan rasa beruntung karena telah membuat pilihan yang tepat. Pertempuran ini, itu berlangsung dari siang hingga larut malam. Dari larut malam sampai siang hari berikutnya, Li Fugui dan pemimpin Sekte Elang Langit bertarung bola-balik, dan keduanya seimbang. Namun di antara ke-11 goblin dan puluhan ribu iblis dan monster, kurang dari 1/10 yang masih hidup. Pemimpin Elang Langit juga terkejut dan tidak dapat melepaskan diri. Dia melayang tinggi di langit dan tidak lagi berani terbang dekat dengan Li Fugui dengan mudah. Li Fugui juga sangat gugup. Bagaimanapun juga, dia hanyalah manusia. Meskipun dia memiliki berkah dari 2 ilmu sihir 89 seni misterius dan hukum langit dan bumi, dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, dia masih belum mampu mengalahkan pemimpin Sekte Elang Langit. Jika dia tidak dapat mengalahkannya dalam setengah hari lagi, seluruh energi dalam tubuhnya akan hilang sepenuhnya. Sampai saat itu, saya benar-benar bergantung pada belas kasihan mereka. Pikirkan tentang ini. Li Fugui secara bertahap memperlambat kecepatan serangannya. Bagaimanapun, goblin dan monster yang tersisa tidak lagi cukup untuk menimbulkan ancaman padanya. Kedua, monster yang masih hidup sudah ketakutan saat ini, dan mereka tidak berani menyerang Li Fugui dengan mudah. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui mengangkat kepalanya dan melirik pemimpin Sekte Elang Langit yang melayang di udara di atas kepalanya. Lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Pemimpin Sekte Elang Langit, mengapa kau masih terbang di udara? Kau tidak ingin membunuhku? Ayo, aku akan menunggu di sini." Saat pemimpin Elang Langit melihat pemandangan tragis mayat-mayat berserakan di tanah, adegan percakapan antara dia dan si pria berkulit kuning muncul dalam benaknya. Jika dia tahu Li Fugui begitu kuat, dia seharusnya tidak membawa pasukannya untuk melawan Li Fugui. Lagi pula, kali ini Raja Iblis memerintahkan 22 peri iblis untuk bekerja sama menghadapi Li Fugui. Tapi dia, namun karena ia ingin mengambil pujian, ia akhirnya melakukan kesalahan besar. Selain kesedihan, pemimpin Elang Langit itu dengan marah memarahi Li Fugui. "Wah, aku sudah berlatih selama ribuan tahun untuk memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Siapa yang mengajarimu, anak manusia berambut kuning, untuk melawanku secara setara?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata-kata demi kata, "Dasar burung pipit kecil, kau tidak layak mengetahui siapa tuanku. Jika kau memiliki kemampuan, kau dapat mengalahkanku hari ini. Selama kau dapat mengalahkanku, aku akan memberitahumu nama tuanku." Li Fugui tahu, pemimpin Sekte Elang Langit itu secara alami pandai terbang. Meskipun dia memahami seni mendalam 89, dia ingin terbang seperti pemimpin Sekte Elang Langit, yang menguras energi internalnya. Namun pemimpin Elang Langit bisa terbang, jadi dia tidak akan kehilangan terlalu banyak energi sama sekali. Jadi sekarang ini,
Satu-satunya cara untuk menghancurkannya sesegera mungkin adalah memprovokasi lawan dan membuatnya menyerang Anda secara aktif. Dalam perjalanan, Anda dapat memanfaatkan peluang dan menyingkirkannya. Pemimpin Sekte Elang Langit tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dirinya akan dihina seperti ini oleh seorang manusia biasa. Sekarang, di hadapannya, dia bahkan berani memanggilnya burung pipit kecil. Wah, karena kau ngotot ingin mati, aku tidak akan bersikap sopan. Hari ini aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Li Fugui tertawa dan berkata, ayo, jika kamu mampu, datanglah sekarang, bersambung.